Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sebelum memulai kegiatan, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada Irda, salah satu teman kalian, untuk menyampaikan pengalaman baiknya dari pengalamannya dia sendiri ataupun orang lain, sehingga harapannya itu tumbuh motivasi kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses ya. Silakan didengarkan ceritanya, dihayati, diresapi, dan dijadikan bahan refleksi diri agar kalian menjadi orang-orang lebih baik lagi ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda. Saya akan menceritakan kisah perjuangan orang tua menyekolahkan anaknya. Nisa Sri Wahyuni adalah seorang konsultan yang bekerja sebagai petugas Nisa Sri Wahyuni adalah seorang konsultan yang bekerja sebagai petugas teknis vaksinasi COVID-19 level A di Badan Kesehatan Dunia (WHO). Melalui unggahannya di akun pribadi di LinkedIn-nya, ia menceritakan bagaimana ayah dan ibunya berjuang demi bisa menyekolahkan anaknya. Bagi sebagian besar orang tua, terutama yang hanya lulusan SD, itu sangat takut memiliki impian bisa menyekolahkan anak sampai jenjang strata 1. Tapi tidak demikian dengan ayah Nisa. Ayah dan ibuku, keduanya tidak pernah duduk di bangku sekolah menengah atas. Ya, mereka hanya menyelesaikan sekolah mereka sampai sekolah dasar. Tetapi mereka selalu bermimpi untuk melihat putri mereka memiliki pendidikan yang lebih baik dari mereka. Tulis Nisa pada media sosialnya. Meski hanya lulusan SD, ayah dan ibu Nisa punya semangat hidup yang tinggi. Mereka juga memiliki misi agar putri mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Sehari-harinya ayah Nisa bekerja sebagai ojek online, ojol. Jauh sebelum itu, ia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah sekolahan. Namun setelah pensiun, tak mau berpangku tangan saja di rumah, ayahnya lebih memilih tetap bekerja sebagai menjadi driver ojol. Dengan bangga Nisa menunjukkan foto sedang bersama ayahnya yang mengenakan jaket dan helm berwarna hijau milik sebuah perusahaan ojol. Bagi kalian yang orang Indonesia pasti tahu betul bahwa seragam yang ayah saya pakai adalah seragam untuk driver online yang dikenal sebagai nama Gojek. Setelah pensiun dari keamanan di sekolah, tempat ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebagai karirnya, tambah Nisa. Tidak diketahui sebelumnya orang tua Nisa tinggal di mana. Tapi katanya setelah itu mereka pindah di Jakarta dan bekerja dengan sangat giat demi bisa membesarkan putrinya dengan baik. Mereka pindah ke Jakarta, bekerja lebih keras untuk membesarkan putri mereka dan memberi saya motivasi besar untuk melanjutkan pendidikan saya. Ujar perempuan lulusan Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Epidemiologi dari profil yang ditulis Nisa dalam akunnya.
Ia kuliah di UI tahun 2013 dan berhasil lulus hanya dalam waktu 3,5 tahun saja dan nilai GPA cum laude. Postingan ini tidak bermaksud untuk menunjukkan latar belakang ekonomi orang tua saya, tetapi lebih cenderung untuk menunjukkan apa yang dapat kita pelajari bersama dari mereka, bahwa kerja keras akan selalu terbayar. Nisa menyadari bahwa gelar dan pekerjaan yang saat ini ia dapatkan bukan hasil dari upayanya sendiri, tapi ada peran besar dari kedua orang tuanya. Ya, karena saya mendapatkan gelar ini bukan hanya karena saya. Saya bisa mengejar gelar ini karena waktu yang mereka berikan kepada saya, makanan yang selalu mereka buat untuk saya, nilai yang mereka ajarkan pada saya. Nisa mengambil studi S2-nya di Imperial College London dengan jurusan yang sama. Dengan unggahannya ini, ia ingin menunjukkan bahwa kekurangan tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk menjadi lemah dan mudah menyerah. Tapi sebaliknya, seharusnya kekurangan menjadi pemicu bagi seseorang berbuat lebih baik lagi. Seharusnya kekurangan menjadi pemicu bagi seseorang berbuat lebih lagi agar bisa naik lebih tinggi. Dengar, kita tidak pernah bertanya dari kondisi mana kita ingin dilahirkan, tetapi kita selalu memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan. Lakukan saja dan selalu berikan yang terbaik karena kerja keras selalu terbayar, dan satu hal lagi, selalu percaya pada prosesnya. Pesan Nisa di akhir unggahannya. Wah, kisah perjuangan ayah menyekolahkan anak ini sungguh inspiratif sekali ya. Semoga kita semua bisa belajar dari semangat yang diberikan orang tua Nisa kepada Nisa. Pesan yang bisa dapat motivasi yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini, jangan karena kita terlahir dari orang yang kurang mampu, kita berputus asa dan tidak bisa bermimpi untuk mempunyai lulusan yang tinggi. Jadi kita harus pantang menyerah, kita harus bisa melawan rasa takut kita untuk mencapai impian besar kita, membahagiakan kedua orang tua, karena kedua orang tua selalu ada di samping kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.